Baik, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan melakukan dua kegiatan praktikum untuk kelas B, sedangkan untuk kelas A hari ini satu ya. Satu kegiatan lagi untuk kelas A dilaksanakan besok siang. Oke, baik. Tapi nanti saya sekaligus menjelaskan dua topik ini ya. Topik yang pertama, sesuai rencana pagi ini kita akan melakukan kegiatan pengaturan jarak tanam ya di pembibitan utama. Kemudian yang kedua adalah penyusunan polybag. Di pembibitan utama juga ya. Kita mulai dari kegiatan yang pertama, pengaturan jarak tanam di pembibitan utama. Nah, pengaturan jarak tanam ini sering juga disebut dengan pengajiran ya, pengajiran. Jadi dinamakan pengajiran karena kita nanti akan memancang ya. Ajir itu patok-patok itu kan namanya pengajiran. Ya, intinya adalah mengatur jarak tanam. Apa yang diatur jarak tanam pagi ini yang kalian akan atur adalah jarak tanam bibit ya di main nursery. Main nursery sudah tahu belum? Yang polybag besar itu ya. Ya, mengapa perlu dilakukan pengaturan jarak tanam? Kenapa tidak disusun ya serampangan? Yang pertama untuk memudahkan pemeliharaan ya boleh. Kemudian apalagi kira-kira? Pakai logika saja lah. Kenapa kita repot-repot nyusun kan ya? Disusun, diberi jarak. Kenapa harus diberi jarak? Ya selain itu, kan tadi sudah yang pertama untuk mempermudah pemeliharaan. Itu sebetulnya manfaat yang agak terakhir lah ya. Yang pertama itu kita tahu bahwa tanaman itu membutuhkan ruang tumbuh kan ya. Kalau terlalu rapat, apa yang terjadi? Nah, tajuknya misalkan bertumpang tindih. Nah, kalau tumpang tindih, cahaya yang masuk, cahaya yang diterima oleh daun tanaman itu kurang kan ya. Nah, sehingga kita atur jarak tanam supaya ada space ya. Kayak jarak tanam ini dalam bahasa Inggris namanya spacing ya. Space. Jadi kalau pengaturan jarak tanam itu spacing ya, mengatur space ya, spasi atau jarak supaya tidak rapat. Kalau terlalu rapat, pertama intersepsi cahaya itu tidak optimum ya yang diterima oleh daun. Kemudian kalau terlalu rapat juga berkaitan dengan kelembapan udara. Ya, jadi kelembapan udaranya lebih tinggi di sekitar tajuk. Nah, tuh. Kemudian selain itu ya tadi ya untuk mempermudah pemeliharaan. Kemudian kalau dari segi estetika lebih enak dipandang kan ya, rapi kan ya. Nah, itu. Nah, jadi tujuan pengaturan jarak tanam itu kurang lebih itu. Itulah mengapa perlu diatur jarak tanamnya. Kalau di pre-nursery itu rapat ya, antar polybag, antar bibit itu berhimpitan, tumpang tindih, nggak apa-apa karena tajuknya itu kan masih kecil ya, belum megar ya, belum megar. Kalau sudah, nah itu kalau kalian lihat yang sebelah kanan saya itu ya, itu masih belum tumpang tindih ya. Itu baru umur sekitar 5-6 bulan ya. Tapi nanti kalau sudah 9 bulan mungkin nanti mulai ada yang berhimpit. Nah, itu. Jadi jarak tanam ini nanti berapa jarak tanam yang nanti akan diterapkan, jarak antar bibit. Nah, itu juga tergantung dari berapa lama kita akan memelihara bibit di pembibitan utama. Nah, jadi jaraknya itu per bibit itu atau per polybag itu fleksibel ya, tidak harus misalkan harus 100 meter 1 cm
atau harus 60 cm, tidak harus. Jadi tergantung berapa lama kita akan pelihara bibit itu di pembibitan utama. Kalau sampai 1 tahun, ya idealnya 90 cm. Jadi jarak tanam di pembibitan utama ini nanti polanya adalah segitiga sama sisi. Ini untuk kelapa sawit idealnya seperti ini, ya, segitiga sama sisi. Mengapa digunakan segitiga sama sisi polanya? Mengapa tidak persegi atau persegi panjang? Nah, ini kembali ke bentuk tajuk kelapa sawit. Jadi bentuk tajuk kelapa sawit kalau lihat dari atas itu seperti payung ya, membulat. Nah, kalau bentuknya bulat itu yang paling optimum dalam penggunaan lahan itu adalah segitiga sama sisi. Paling banyak nanti isinya, populasinya bisa paling banyak, tapi nanti nggak sampai saling tumpang tindih. Kalau nanti persegi lebih sedikit, kalau segitiga sama sisi kan zigzag nanti jadinya, zigzag. Jadi ada yang sini, ada yang di sini, nah, jadi zigzag, zigzag, segitiga sama sisi. Kalau persegi kan sama kan ya. Nanti kalau bulat kan dia di sini misalkan, nah, nggak ketemu dia. Jadi kalau persegi dengan ukuran tajuk yang sama nanti ketemu di sini. Nah, sehingga nanti intersepsi cahaya di sini, yang di bawah sini nanti ada yang nggak dapat cahaya matahari ya. Jadi ini lebih optimum. Ini lebih optimum. Lebih optimum. Ya, baik dari sisi penggunaan lahan, penerimaan cahaya matahari, dan nanti hasil. Kalau di lapangan nanti kan kita semakin banyak pohon yang ditanam kan semakin tinggi produksi yang bisa kita panen kan ya. Nah, ini paling optimum, paling banyak nanti. Itulah alasan mengapa digunakan jarak tanam segitiga sama sisi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kapan kegiatan pengaturan jarak tanam dilakukan? Sebelum pemindahan polybag ya. Jadi bibit itu dipelihara di pre-nursery atau pembibitan awal. Itu kan 2,5 sampai 3 bulan ya. Baru kemudian nanti kalau sudah umur 3 bulan misalkan pindah ke pembibitan utama atau nursery. Nah, misalkan di sini 3 meternya. 3 meter. Ya, ke atas langsung sini dulu lah. Tarik sini 3 meter, berarti sini panjangnya berapa nih di meteran? 3 ya. Diangkat 3 meter ya. Langsung labas ke atas, ke sini, miring sini. Labaskan ke sini. Ya. Ini kan 5 meter ya. Berarti kalau dibaca di meterannya nih sini 8 ya. 3 meter tambah 5 kan 8 ya. Ini yang dibaca di meteran ya. 8 meter terus labas ke sini. Jadi sini pasang lagi bambu. Jadi ini ada bambu di sini ya. Meternya dimasukin ke bilah bambu ini, tarik ke sini. Sini pancang ajir, putar ke sini, pasang lagi ajir sini, putar ke sini sampai ke sini nanti kan 4 meter. Nah, di sini dibaca angkanya berapa? 12. Ya, ada angka 12. Nah, kalau di sini nanti ini direnggangkan ya. Ini harus di angka 12 di meterannya. Skalanya itu harus di angka 12 meter. Nah, yang sini nanti goyang, digeser-geser boleh. Tapi harus di angka 8. Nah, nanti ini siku seperti ini. Nah, nanti yang ke sini nanti bisa jadi tadinya di sini ya. Nah, ini dikoreksi, jadi dipinggirkan. Misalkan tadi awalnya di sini, narik ke sini. Oh, ternyata miring ya. Dikoreksi ke sini. Nah, ajirnya pasang di sini. Seperti itu ya. Jadi pertama adalah harus pastikan bahwa
di pojok ini siku. Caranya adalah dengan menerapkan teorema Pitagoras ya, supaya mudah. Yang paling mudah ini bisa juga pakai angka yang lain, kombinasi angka lain, tapi kan terlalu panjang nanti susah kan ya. Yang paling mudah ini, atau ini bisa juga nanti dilabas juga nih, mana ya, dari sini ke sini, nanti di sini juga bisa juga dibuat kalau mau. Nah, misalkan di sini 3 meter, ke sininya 4 meter, 4 meter, ini 5 meter. Nah, jadi bisa juga, jadi sikunya itu atas bawah, bawah atas. Nah, nanti di sini set. Nah, ajir gitu. Nah, jadi pertama itu kita buat dulu sikunya. Nah, kalau sudah siku baru nanti kita pasang ajir-ajirnya. Ini sudah belum? Kalau sudah saya hapus. Ini baru langkah pertama. Nah, jadi nanti 3 orang tadi ya, 1 orang itu pemimpinnya ya, mandornya, mengarahkan ya. Orang kedua pegang patok, orang ketiga narik meteran. Nah itu, jadi gitu ya, jangan semuanya megang meteran rebutan atau megang palu pentung-pentungan ya, enggak ya. Nah, kerja tim. Nanti ketika di lapangan juga sama seperti ini, pengajaran tanaman yang sudah siap tanam di lapangan. Itu apa itu, pengajian apa imunisasi? Ibu-ibu mau senam hari Selasa, senam. Jadi tadi ulang lagi, langkah pertama adalah tentukan arah utara, selatan, timur, barat ya. Kalian bisa mulai dari arah utara selatan misal ya. Idealnya itu arah barisan itu menghadap ke utara selatan Pak ya, arah barisan ya. Kalau sudah pasang patok ini buat siku. Nah, kalau sudah buat siku mulai PN, pembibitan pre-nursery. PA ini pembibitan awal, MN menursery bahasa Inggrisnya, terjemahnya adalah pembibitan utama. Nah, kalau sudah umur 3 bulan nanti dipelihara sekitar 9 bulan di menursery atau pembibitan utama. Nah, jadi pengaturan jarak tanam ini di sinilah, di sela-sela, kalau paling tidak di umur 2 bulan, 2 atau 2,5 bulan. Paling lambat 1 minggu sebelum pindah tanam ya, paling lambat. Apa saja alat yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pengajiran atau pengaturan jarak tanam? Yang pertama, kita butuh ajir. Ajir itu bisa dari bambu. Kita butuh alat meteran ya. Kemudian kita juga bisa pakai kawat ya, atau pakai tali rafia, atau hanya menggunakan meteran saja bisa, yang panjang tapi harus panjang ya. Kemudian palu ya, untuk memukul ya ajir bambu itu. Nah, paling tidak alatnya 3 itu, minimal 3. Kalau di perkebunan besar untuk pengajaran di lapangan itu pakai kawat seling, kawat itu yang panjang itu supaya lurus nanti ya. Atau kita butuh juga teodolit ya, bisa supaya lurus. Tapi kalau di lapangan ya, tapi kalau untuk di pembibitan utama ya Pak, silakan Pak. Kalau pembibitan utama kan nggak lebar ya, ini akan juga paling hanya setengah hektar, nggak nyampe ya, tidak harus ada teodolit ya. Kerja tim ya, kerja tim. Jadi kegiatan pengajaran itu idealnya dikerjakan oleh 3 orang, 3-4 orang ya. Jadi ada yang khusus narik meteran ya, ada yang khusus 1 orang masang ajir ya atau patok, 1 orang itu bisa memeriksa sudah lurus belum.
Ya, kerja tim ya. Sendirian bisa nggak? Bisa, tapi ya agak susah kan ya, multitasking itu. Sana sini kan repot ya. Bisa sih, kalau yang sudah terlatih bisa. Tapi sebaiknya tim 3 sampai 4 orang. Ini berapa orang satu kelompok? Kelas A? 5. Lagi di jalan Pak, nggak tahu. Oh ya udah, mudah-mudahan 3 orang, 3 orang. Kelas B? 3 ya, cukup lah. Kalau mau satu kelompok 3 orang bisa. Nah, untuk pengajaran ini, langkah yang perlu kalian lakukan tadi, kalian bisa juga perlu kompas juga ya, kalau mau lurus ya, untuk narik arah utara selatan. Nah, misalkan ini utara, ini selatan, tarik ya, terus selatan, pakai kompas supaya lurus ya. Kalau tidak pakai kompas juga nggak apa-apa sih ya. Nah, di sini berarti ini ajir utama ya, patok utama di sini 1 kan ya. Kan mau narik ke sini kan ya. Nah, di sini bisa juga kasih patok. Nah, kemudian nanti tarik ke arah timur barat ya, ke atas. Ini nggak lurus ya. Ya ini anggap saja lurus lah ya, arah timur barat. Timurnya mana? Utara, selatan, timur ini ya, timur barat. Nah, ini harus siku, harus 90 derajat ya. Kunci pertama ini harus siku. Kalau tidak siku, nggak lurus, berantakan nanti. Jadi kunci utama pertama ini harus siku dulu. Sebelum kalian masang patok-patok harus siku dulu. Pastikan ini siku 90 derajat. Bagaimana caranya? Nah, ada yang punya ide supaya siku bagaimana? Ini pertukangan juga pakai ini nih, orang mau bikin rumah pakai busur. Pakai busur gimana ya? Busur yang ini, yang penggaris busur gitu ya. Diukur itu. Cuman gini aja paling. Kecil, tarik ke sana. Ceng. Masih ingat pelajaran SD kelas 4 teorema Pitagoras? Nah, pakai itu. Apa? Teorema Pitagoras rumusnya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Jadi kalau ada segitiga siku-siku, ini misalkan siku lah ya. Ini kurang nggak pas gambar saya nih. Nah, misalkan seperti ini ya. Siku A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini nggak ada B-nya ini. Dengan C kuadrat. Nah, misalkan ada sisi A, B, C. A ini sisi tegak, B itu sisi lurus, C ini sisi miring. Jadi atau C ini sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ya, jadi sisi miring ini adalah akar dari penjumlahan sisi tegak kuadrat dan sisi lurus kuadratkan. Nah, pakai ini. Ini nanti untuk menghitung ini. Jadi kita nanti pakai inilah ya. Untuk nanti ini untuk jarak tanamnya. Jadi kalau supaya siku dari misalkan di sini ya. Yang paling sering kan dulu di sini 5. Misalkan ini 5 meter, di sini 4 meter. Ini 3 meter. Nah, jadi terapkan ini di sini. Tarik utara ke selatan ini 3, misalkan 3 meter ya. Kerjaan kalian berikutnya salah semua ya. Jadi utamanya itu buat siku dulu. Percuma nanti kalau nggak siku. Ini ya. Ini patok utamanya. Tadi ini sini ada patok juga ya.
Tadi ada patok bantu ya. Patok bantu itu kan yang untuk bantu siku ya. Itu nggak apa-apa, nanti ini bisa dicabut. Ini kan patok bantu. Patok bantu itu hanya untuk membantu supaya lurus. Ya, tapi nanti dicabut. Misalkan ini patok bantu. Patok bantu saya buat segitiga lah ya. Ini patok bantunya. Ini patok utama. Nah, kalau sudah siku, kemudian kalian mulai dari ini baris pertama ya, baris 1. Berapa jarak tanamnya? Nah, jarak tanam kembali lagi tadi, mau berapa lama kita pelihara bibit di pembibitan utama. Kalau mau 9 bulan misalkan, ya jarak tanam bisa 90 cm. 90 kali 90 kali 90, segitiga sama sisi. Kurang dari 9 bulan, ya boleh juga, ya dikurangi lah ya jarak tanamnya. Misalkan 70 cm kali 70 cm kali 70 cm. Nah, ini disesuaikan. Nah, sekarang mau pakai jarak tanam berapa nih? Kita misalkan pakai yang ini ya, ideal ya. Ini ya umum lah, umum digunakan 9 bulan. Pakai jarak tanam 90 cm. Berarti tarik meteran dari sini sampai pol, sampai ujung, tarik. Jadi kan kalau meteran kan ada kepalanya itu ya, yang ada lubang ya. Nah, masukkan ini, tarik ke sini ke patok bantu yang di sini di arah selatan. Tarik ya. Kemudian nanti kan di sini ada patok ya. Harus konsisten ya. Kalau ini di dalam, bagian di dalam ini kan patok ini ya. Ya. Dalam ini kan dalam ya, ini bagian luar kotakan. Kalau nanti materinya di luar terus, kalau di dalam terus, supaya nanti nggak ada selisih sedikit. Misalkan di arah dalam nanti meterannya. Tarik setiap 90 cm ditandai pasang ajir. Nah, jadi tadi mandornya ya, pemimpinnya 1 yang mengarahkan, yang narik ini di sini, diam di sini, narik ya, lurus. Nah, yang orang ketiga jalan dia dari sini, bawa ajir, bawa palu ya. Nah, setiap di angka 90 misalkan di sini pasang ajir bambu. Nah, nanti sini lagi 90 misalkan ya. Nah, ini kan nggak pas ini kan ya, ini mana ajir bantu. Nanti tercabut. Bisa pindahin, cabut langsung, pindahin. Nah, pakai untuk masang ajir di sini. Ini enggak kurang pas sini skalanya. Nah, misalkan seperti ini ya. Setiap jarak 90 cm. Ya, 90 cm. Selesai baris pertama ini ya. Kemudian yang kedua, baris kedua. Jaraknya berapa ini? Tingginya ini. Ini kan tinggi ya. T. 90 juga tidak? Kan gini nanti bentuknya, kan kita mau bikin gini kan ya. Ini ecaknya 9 segitiga sama sisi ya. Jelek bener ya. Ini enggak segitiga sama sisi nih. Coba kalian pikirkan ini. Kamu seperti ini ya. Ini kan 90-nya di sini. 90 sini bawah. Ini juga 90 cm. Nah, tingginya kan ini. Ya. Kan kalian nyari ini ya kan ya. Kan supaya zigzag. Supaya zigzag, ini cari tinggi berapa tingginya? Kalau 90 nggak mungkin, 90 kan ini. Lebih pendek pasti kan ya. Nah, ini pakai lagi teorema Pythagoras ini. Kan mau cari ini kan ya. Ini adalah A. Misalkan ini A, ini B, ini C. Nah, kalau kalian ingin cari T berarti misalkan ini ya, T sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat, gitu kan ya. Di sini T ini adalah A ya.
A ya, sama ini A atau T ya. T ini sama dengan A, tinggi, T itu tinggi maksudnya. C kuadrat 90 cm pangkat 2 jelas. T sama dengan, ini agak lama penjelasannya supaya dipaham. T itu sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat ya. T ini sama dengan A, sama dengan 90 cm kuadrat ya, dalam kurung dikurangi setengah ini ya, 45 ya, 45 setengah dari, ini kan setengah ya, B ini adalah setengah ya, setengah dari 90. Berapa hasilnya? Akar dari berapa nih? Coba dihitung. Berapa? 2000. Langsung di ini, langsung dikurangi. Berapa hasilnya? 6075 cm persegi kan ya? Diakarkan berapa? Diakarkan kan jadi cm ini. 70 78 ya, 77, ya 78 ya, ya tidak apa-apa lah kita presisikan 77,9 cm ya, dibulatkan 78, ini boleh kalian bulatkan, berarti tinggi ini 78. Nah, jadi kalian narik ke atas ini di meteran, bacanya jangan 90 ya, tapi 78 cm. Misalkan di sini ya. Nah, 78 di sini, ini juga nanti ajir bantu. Karena nanti di sini tidak kita letakkan. Nah, kan supaya zigzag kan berarti nanti di sini kan ya. Jadi di baris kedua dimulai dari setengah. Nah, setengah dari jarak tanam. Berarti di 45 tariknya. Jadi dari sini tarik sini ya. Tarik juga ke sini. Tarik meteran ke sini untuk baris kedua. Ya. Titik pertama adalah setengah dari jarak tanam, berarti ini tarik ke sini 45 cm. Titik pertama. Ini adalah ajir bantu. Ajir bantu saya beri segitiga. Nanti ini dicabut. Kemudian titik kedua 90 sama ya. Nah, kalau mulai dari sini normal 90 semua, 90 ke sini 90, ke sini 90. Nah, nanti mandornya ngasih tahu ya. Ke sini kan 90. Yang di sini dibaca di meteran 180 ya. Tambah lagi 90 berapa? Jadi yang dibaca itu meteran, jangan sampai salah. Ya, salah 2 cm nanti geser semua. Ya, salah 1 cm juga nanti geser. Bisa jadi nggak lurus nanti. Jadi usahakan tepat ya. Melihat yang di meteran itu, angka di meteran. Seterusnya ini ya. Jadi nanti bentuknya adalah segitiga sama sisi. Lihat dari atas ya. Kalau dilihat dari sini nanti ya bisa juga, ini bisa juga zigzag ya. Sama seperti orang tanam cabai keriting di sawah itu kan zigzag juga kan ya, di mulsa itu kan ya, lubangnya itu kan zigzag biasanya supaya efisien dan optimum. Jadi baris pertama itu mulai dari titik pertama ini normal ya, baris genap itu setengah, mulai dari setengah jarak tanam. Baris ketiga ini kan ganjil juga ya, nah, dari sini lagi tarik sama seperti ini, sini sini terus ya. Ini ketiga, keempat nanti mulai dari setengah jarak tanam lagi gitu. Jadi bentuknya nanti segitiga sama sisi.
sampai selesai ya, sampai selesai. Nah nanti kalian itu tugasnya ini bikin ajir ini ya, pengajiran, melakukan pengaturan jarak tanam di lapangan. Biasanya nanti ada juga uji kompetensinya ya, apakah kalian itu sudah terampil dalam melakukan pengajaran atau belum, bagaimana apa ya namanya bagaimana cara menilai kalian itu berhasil atau tidak dalam melakukan pengajaran, lulus atau enggak. Nanti hasilnya itu dicek ya, dicek ini jaraknya 90 cm segitiga sama sisi tidak, kemudian dilihat dari 5 arah, mata 5. Nah, dilihat dari 5 arah itu harus lurus ya, kesininya lurus, kita lihat dari sini, pandangan kita ke sini lurus enggak, terus dari sini ke sini miring, sisi miringnya angkat, dari sini lihat sini lurus enggak, ke sini juga dari sini misalkan lurus enggak. Apalagi ya, baru 3 nih, lupa saya mana lagi, mata 5 nanti ya. Ada yang mau tanya? Sudah tergambar belum? Oh ya, Ini kan misalnya kita naruh ajir di sini, terus apa pas meterannya itu di sini apa di ya harus konsisten tadi ya. Kalau mau di sisi sebelah, misalkan ini ya, di depan atau di belakang. Kalau mau di depan, depan semua, belakang belakang semua. Yang penting konsisten. Kalau nanti ada yang di sini, ada di sini, nanti jaraknya pasti selisih. Kan lebar meteran itu kan mungkin sekitar 5 cm ya misal, atau 3 cm. Nah itu kan efek domino ke belakang, geser semua nanti. Yang penting konsisten ya. Kemudian ketika kalian masang aja, nanti jangan sampai nanti ini meteran sini langsung, kan kadang ajir itu agak tajam bawahnya ya, sobek nanti, hati-hati ya. Jadi jangan terlalu, misalkan ajirnya di bawah sini langsung dihajar sini, nanti sobek meterannya ya. Nah, nanti pakai perasaan lah ya di lapangan, jangan langsung palu, asal palu, mentang-mentang apa stres kuliah daring terus asal palu. Ada lagi mau ilmu soal rasa ini ya, harus merasakan supaya paham. Kalau hanya teori ya mungkin hanya 30% pemahaman kalian. Kemudian lanjut dulu sekali lagi ya, satu lagi lah ya untuk yang topik 1 ini. Nah, di sini nanti kalian bisa ya, nanti kalian bisa menghitung populasi bibit, luas lahan dibagi jarak tanam ya. Kalau di situ apa, pakai setengah akar 3 apa setengah akar 3 dikali jarak tanam kuadrat ya, A kuadrat ya. A kuadrat, A itu adalah jarak tanam, ini kan sama semua kan ya, 3 sisi ini ya. Kalau ini 90 cm. Kalau misalkan luas lahan kita 1000, misalkan 1000 meter persegi dengan jarak tanam 90 cm pola segitiga sama sisi, berapa populasi bibit yang ada di lahan ini? Berarti setengah akar 3 dikali 90 cm kuadrat 10.000 ya, maaf ini 1000 meter persegi dikali setengah akar 3 itu 0,866. Boleh juga pakai ini, jadi setengah akar 3 itu 0,866 atau 8,867. Ada juga yang pakai ini. Kali 90 kali 90 berapa hasilnya? Ya, angkanya berapa? 8
Sudah dikali ini belum? Nah, dikali langsung. Tujuh ribu. Gini ya. Koma 7 satuannya sentimeter persegi ya. Berapa hasilnya? Bisa makan dulu ya satuannya. Kita buat jadi sentimeter persegi. Tambah 0 berapa nih? Naik 4 ya, tambah 0 4 ya. 1 2 3 4. 10 juta ya? 10 juta sentimeter persegi. Dibagi 7.022. Berapa hasilnya? Supaya sama, ini kan coret nanti. 1.423 ya. Nah, dibulatkan ke atas ya. 4. 424 ya? Ya, ini 1424 bibit. Kalau luas lahannya 1000 meter persegi. Dikoreksi, ada yang salah nggak hitungan saya? Sepatu salah. Kalau biasanya kan kita menghitung kalau pola tanamnya itu persegi itu kan nggak ada setengah akar tiganya kan ya. Ini dari mana nih angka ini misalkan? Kenapa pakai ini? Nggak A kuadrat? Karena ini bentuknya segitiga sama sisi. Jadi sebetulnya populasi itu adalah pembagian antara luas lahan dan luas lahan dibagi dengan luas bidang ini yang dibentuk segi 4 ya. Segi 4. Ya, kalau pola tanam itu persegi kan gini kan ya. Jadi ini itu ini. Nah, kalau ini bentuknya ini. Bentuknya apa kalau ini? Apa namanya ini? Kan kotak ya, jangan satu segitiga, jadi dua segitiga. Apa namanya? Trapesium ya. Nah, jadi ini kan sama dengan dua segitiga kan ya? Dua segitiga. 2 dikali, ini kan luasnya. Yang dicari itu luasnya. Setengah alas kali tinggi ya. Coret. Jadi A kali T. T ini dari mana? Kan A-nya ketahuan ya. A-nya kan udah ya. T itu dari mana? T itu ini tadi teorem Pythagoras. Jadi ini rumus yang sudah jadi. Ya. Sebetulnya ya kalau kalian lupa, kalian bisa gunakan rumus ini. Jadi pembagi ini adalah luas trapesium ini. Trapesium. Ini sebetulnya luas trapesium. Luas trapesium itu adalah 2 kali segitiga sama sisi. Kebetulan kan ini bentuknya trapesium karena segitiga sama sisi polanya. Tapi kalau persegi ya pembagian ini ya cukup A kuadrat karena persegi bentuknya. Jadi ini diturunkan dari luas trapesium rumus ini. T ini ya ke sini. Mana ini ya. Nah, ini nyari T-nya dari sini. Ada yang mau tanya? Kok setengah akar 3? Enggak pakai, kalau ini kan beda ya dengan yang cara. Jadi cara untuk menghitung luas trapesium ini macam-macam. Bisa kalian gunakan teorema Pythagoras, bisa juga trigonometri. Ini pelajaran trigonometri ini. Ya. Mumpet lagi nanti ya. Trigonometri itu kan ini kan, di sini ada sudut. Ini kan 90. Ini berarti 90, ini bagi ini 90.
Bukan, ini berapa nih? Ini kan 360, 90, 60 ya? Ya, ini 30. Oh, jadi pakai rumus trigonometri. Kalau yang ini setengah akar 3. Yang baru datang siapa? Oh ya. Nanti lihat video aja lah. Ada yang mau tanyakan? Nah, untuk pengajaran ini kalian perlu tahu ya cara menghitung tinggi dan populasi ini. Jadi ada hitung-hitungannya. Ada yang mau tanya? Pak, untuk pengambilan Ya. mulai buat apa namanya cara tanamnya itu Pak, Hmm? itu mulai belah sisi mana Pak? Apa ada ditentukan belah sisi kiri atau bagaimana? Terserah, tergantung kondisi lahan. Kalau misalkan lahannya itu dari sini boleh. Dari sini juga nggak masalah sih, nggak ada masalah. Ini kan kebetulan bentuknya ini kotak ya lahannya ya. Di lapangan belum tentu seperti ini ya. Ya silakan ya, ambil di UPT kebun, roll meter dan palu ajinnya sudah disiapkan. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan sambil jalan saja ya, supaya nggak terlalu siang. Silakan. Masing-masing perwakilan ya. Iya Bu. Nunggu SK Bu. Ya, pasang aja. Luar apa di dalam? Dalam dulu. Kenceng ya. Terus. Ya, sudah. Nah ini kalian sudah dapat ya sikunya ya. Ini kalian mau Iya Bu. siku lagi. Ini panjangkan. Ajurnya dia. Iya. Itu namanya ajur batu. Kalau belum selesai pengajiran bayang. Terus roll meter ke sana. Itu tetap. Luruskan dengan ini ajur. Terus. Ya. Jangan terlalu panjang, lah. Kira-kira 10 meter. Nanti perhatikan ya, nanti kalian praktikumnya ini ya. Lepas. Udah lurus belum? Agak kenceng. Udah. Udah, pasang aja. Iya. Seperti yang tadi kan ya. Lagi. Nol. Nol. Belum lagi. Luruskan ini. Ini kan kita belum tahu kemana ya. Ini. Nah, di sini dulu. Paskan di atas juga. Pas belum? Nah, ada. Masukkan. Masuk lagi. Sini aja. Jangan ke sini arahnya. Nah, kamu ke sana. Terus ke sininya 12, ke sananya 8. 8 biar itu temennya yang megangin. Temennya pegangin. Kamu ke sini 12. Nah, langsung muter sini geser. Terus muter. Apanya nanti dilonggarin. Menyesuaikan itu ya. Itu berarti 12 ya. Ada 12. Terus mundur. Kamu mundur, menyesuaikan. Terus. Terus Terus. tarik. Terus. Terus ini kenceng.
Ya, angka 8 tancapkan. Di angka 8 cari titik angka 8. Jangan salah ya. Nah. Itu yang di. 8 Pak ya? Ya, 8. Itu pas nggak 12 cek. Pas Di ini ya, tempelkan di itu. Ya, ya. Oke, dah. Ya, Siku dikendorin udah dikit. ketemu kan? Ya, dikendorin kalau udah. Angkat. Angkat. Oke, tutup. Untuk sana. Untuk diingat ya, nanti kita jarak tanamnya yang 90 ke sini ya. Yang 7 berapa tadi? Tingginya? 7 8 di sana. Oke, silakan tancapkan di apa ajir di angka 7,8. Ada berapa? 3 apa 4? Berapa? Ya. Ya, dalam. Ditambah 7, 8 lagi. Berapa? Kalkulator bisa pakai HP. Kalkulator. Yang mudah. 78 78 tambah 78. Ayo. Ayo, ada yang hitung. 156. Ya, cari. 156 sana. 156. 10. Ya, itu angka 6 tuh. 70, 40, 50, 60, 70, 100. Apa? Tadi angka berapa? Dari sini ya? Iya. Nah, lihat angka meterannya. Ya. Terus tambah Untuk berapa? Enggak apa-apa, untuk contohnya ini aja. 78. Enggak apa-apa, tambah satu lagi. lagi 34. dua 234. 34. 34. Sini. 2 meter 34 cm. Dah, angkat. Angkat ini. Angkat Kita meterannya. kembali ke yang 0 semua. Yuk, seperti yang tadi. Tadi di sebelah mana roll meternya? Luar apa dalam? Ambil. Tempelkan. Di tempelkan. luar situ. Di luar. Ini sepertinya nolnya agak berat. Pas kan? Ya. Ya. Ya, seperti tadi. Siapa yang megang? 78. 8. Di dalam. Terus 156. 56. Satu lagi ini. 234. 34. 34 ini. Oh iya. Kurang maju nggak itu? Oke, dah, angkat. Terus tempelkan situ. Itu aja deh. Tempelkan. Tempelin. Pegangan aja. Oke. Ini yang 90. Silakan. 90 terus. Keluar. Dalam keluar sama-sama itu. Betul. Ya, tambahkan. Enggak apa-apa. Itu Enggak apa-apa yang itu. Oke. Lihat. 60, 180 ya. Berapa? 270. 70. 360. 400.
cukup. Pindah ke yang kedua. Ajirnya agak dipukul lagi. Yang kedua. Ya, tarik. Oke, tadi berapa? Masuk setengah jarak tanam. 45. Iya. Ya, sudah. 45, lanjut. Ya, 45 tambah 90 berapa? Tambah 90. 135. Ya, lagi. Berapa? Tambah 90. Keluarin ya kalkulatornya. Ya. Sulit-sulit dikit lah. Biro gula. Ya 25 ke? Kan 5. Kan 5 dia lipatannya. Udah ya. Lagi tambah satu lagi biar nanti kelihatan anunya lurusnya. Kenceng, agak kenceng. 445. Oke, geser sebelah lagi. Yuk, tarik. Kencengin. 90 nya. Nah, ganjil ya 90. Ya. Sama 90, 5, 180. Ini cepet ini. sebelah lagi. Kalkulator lagi. Kalkulator lah. Nanti itu nunggu ini tuh. Pasnya bagaimana tuh? Luar apa dalam ini? Ditarik. Ini tadi. Ini Ya tadi. itu. Mana tadi? Suara apa dalam? Ya udah di luar apa dalam? Luar. Sini. Ini. Nah, ya. Nanti dulu. Jangan gerak itunya. Talinya. Kok kebalik ya? Bisa nggak nanti? Ya ini dibalik. Dibalik Ya. dulu. Ah. Itu jangan gerak ya situ ya. Jadi patung dulu situ. Hari. Nah, ini jauh banget. Ya. Kesalahan di sini. Hah? Ini kesalahan. Enggak lurus. 4. Satu lagi. 40. Berapa? 405. Berapa sih? 405. Dari sini. Iya itu loh. Oke, dah. Kalau dilihat ini ada kesalahan satu. Ini ya. Ini kemungkinan nggak sampai 90 ya. Mungkin lebih. Nanti kalian harus begini ya. Dilihat dari seluruh arah ya, dari sini lurus. Ini nanti ada yang ke sana lurus. Ini lurus. Sudah berapa matanya? 3 ya? 3. Kemudian dari sini ke sana lurus, dari sana ke sana juga lurus semua. Ya, itu yang namanya mata lurus. Oke? Bisa kan seperti tadi ya? Oke, kalau bisa sekarang saya tentukan di sini kelompok 1. Akhirnya ya. Lupa kan? Ya. Itu kelompok 1. Kelompok 2 sini. Ini kelompok 2. Ya, kelompok 2.
kelompok 3.